Jenis sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sumber daya yang diambil dari alam. Setelah diambil akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menghasilkan sesuatu yang berguna. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan, dikembangkan, dan diusahakan kembali, seperti sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak bisa dikembangkan atau diperbanyak. Sumber ini akan habis bila digunakan terus-menerus, seperti logam, bukan logam, dan energi. Yang ketiga, sumber daya panorama alam. Apakah itu? Sumber daya alam berupa keindahan alam, misalnya pulau-pulau, laut, gunung, hutan, dan sebagainya. Saya akan melanjutkan materi B, persebaran sumber daya alam. Persebaran sumber daya alam adalah semua kekayaan alam berupa benda mati atau makhluk hidup yang berada di bumi, yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam di sekitar kita antara lain sebagai berikut: 1. Tanah, 2. Bahan galian atau tambang, 3. Kekayaan alam yang ada di laut, 4. Keindahan alam. Berdasarkan sifat, kita dapat menggolongkan sumber daya alam menjadi dua, yaitu 1. Tanah. Tanah terbagi menjadi 3, yaitu A. Tanah vulkanik, B. Tanah emas, C. Tanah gambus. 2. Hutan. Salah satu dari hutan adalah banyak perpohonan dari dan banyak binatang berkeliaran. Penyebab kerusakan hutan antara lain: A. Penebangan hutan secara liar, B. Kebakaran hutan yang terjadi pada musim kemarau, C. Pembakaran hutan untuk ladang. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ialah sumber daya alam yang dapat habis. Contohnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah bahan tambang mineral logam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manfaat sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki banyak manfaatnya, baik bagi kelangsungan hidup manusia maupun produksi. Adapun manfaat sumber daya alam ini yang pertama yaitu sebagai bahan industri dan bahan pembantu industri. Maksudnya ialah sumber daya alam ini tidak dapat langsung dimanfaatkan. Kalaupun dapat dimanfaatkan, jumlahnya sangat kecil. Yang kedua yaitu sebagai sumber daya energi. Maksudnya yaitu sumber daya alam ini dimanfaatkan sebagai energi, misalnya minyak bumi dan gas alam. Yang ketiga yaitu sebagai sumber daya pertanian. Termasuk sumber daya pertanian adalah tanah dan air. Dapat kita ketahui bahwa pertanian termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang keempat yaitu sebagai sumber daya alam lingkungan. Maksudnya yaitu sumber daya alam ini dapat mendukung pariwisata, panorama pegunungan, suasana pantai dan laut. Semuanya dapat menjadi objek wisata yang menghasilkan sumber daya alam lingkungan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Setiap lokasi memiliki sumber daya alam, pedesaan memiliki lahan pertanian, perkotaan memiliki tenaga pengelola. Ada daerah yang memiliki banyak sumber daya alam, namun ada pula yang tidak memiliki sumber daya alam. Semua tidak akan jadi masalah jika sumber daya manusianya yang mengelolanya. Daerah pegunungan, udaranya bersih, berhawa sejuk, dan disitulah banyak dijumpai perkebunan. Misalnya perkebunan teh, perkebunan kopi, perkebunan karet, perkebunan cengkeh, dan sebagainya. Hasil tanaman perkebunan tidak dipakai sendiri, melainkan bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Ada juga sumber daya alam di perairan. Dari perairan akan dihasilkan berbagai jenis ikan. Selain ikan, ada kerang, cumi-cumi, dan sebagainya. Siapa penghasil sumber daya alam nabati?
kebanyakan dihasilkan dari kegiatan pertanian. Dari persawahan dihasilkan berbagai macam tanaman, antara lain padi, jagung, sayuran, dan sebagainya. Hasil pertanian tidak hanya di sawah, bisa melainkan penanaman di lingkungan rumah. Misalnya cabai, tomat, terong, dan sebagainya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.